kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Puji syukur kita boleh berkumpul di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Lebih dalam lagi dan lebih dalam. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwa. Hanya Kau Tuhan yang mengisi jiwa kami. Buat jiwa. Kami butuh Kau ya Bapa. Buat jiwa. Kami bukan siapa-siapa kami jiwa. Yesus yang termanis
boleh merasakan hadirat-Mu sampai pada saat ini. Kami bersyukur Engkau juga hadir di tempat ini. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan bersama saudara kami Seimas. Kami mau memuji lagi dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan itu hanya untuk kemuliaan bagi Kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kehebatan kami, tapi itu semua hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi, teman-teman kami yang belum dapat hadir dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi, Engkau yang memulihkan setiap hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan ada pada setiap kami dan setiap teman-teman kami yang tidak dapat hadir Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah sore hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah kami mau akhiri doa ini dengan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah,
meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Sungguh indah Tuhan, sungguh indah karyamu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita muji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Buat Tuhan. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup kita bersama. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup bersama. Seperti minyak di kepala air, terjatuh dan juga jatuh. Seperti abu di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Semangka sanalah Allah meminta agar berkat-berkat tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua
semula hidupku bersama. Seperti ingat di kepala hari dan menyambutkan jumlahnya. Seperti kabut di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Tetap kesanalah Allah meminta agar berkat-Nya tercurah. Tetap memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala hari dan menyambutkan jumlahnya. Seperti kabut di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Tetap kesanalah Allah meminta agar berkat-Nya tercurah. Tetap memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Minyak di kepala hari dan menyambutkan jumlahnya. Seperti kabut di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Tetap kesanalah Allah meminta agar berkat-Nya tercurah. Tetap memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tetap memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tetap memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Masuk dalam firman Tuhan. Bagaikan beri yang hati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Ini hidup kami Tuhan, begitulah hidupku yang ada di dalam rancangan-Mu. Matilah kelakuanku, biar Kau hidup di dalamku. Dan semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkuras. Tenggelam di dalam kemuliaan, Kau semakin bertambah. Berimu salibku setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah
matikan keakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, semakin berkurang di dalam kemuliaan. Kau semakin setia waktu yang berenang, dan semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, kau semakin bertambah, semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan. Kau semakin bertambah. Mengiku sayang, setiap waktu yang terbenam, jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, kau semakin bertambah, semakin bertambah, kau semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaranmu jadi semakin nyata dalamku. Terima saya Semakin bertambah, Kau semakin bertambah, kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tinggallah di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, Yesus, memikul salibmu di setiap waktu, yang kebenaranmu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin
bagaimana cara memuji Tuhan. Mungkin di antara kami datang dengan setiap hati kami, keadaan kami, situasi kami. Tapi hari ini Engkau sangat memahami hati kami. Kami percaya seberapa kami di tempat ini, Tuhan telah menyentuh hati kami. Tuhan sudah melawat kami. Dan bagian dari semua yang harus kami lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman ini menguatkan kami, menjadi bekal bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelawatan Tuhan yang luar biasa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat datang untuk yang baru hadir di tempat ini. Yang baru hadir angkat tangan. Oh, bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kata pepatah, kalau nggak dikenal maka tetap. Sabar. Ya, silakan Pak, silakan. Mau duduk atau berdiri di sini santai aja. Kareza. Umur berapa Kak? Seumuran. Selamat datang di Unlimited Movement. Yang sudah 2 kali ada di tempat ini, angkat tangan. Ini belum betul-betul kemarin. Silakan Ibu. Nama saja tadi kan nama malu hati ya. Ibu Betty ini dari mana? Dari Ambon. Ibu Betty dari Ambon. Selamat datang di Kota Jakarta, Ibu Betty. Yang paling terakhir di baju hitam di belakang ini sekretaris. Nama saya Rinka. Asal Medan. Oh, status. Hai Karika. Bapak Ibu yang baru datang mungkin akan melihat inilah situasi ibadah kami karena kami lebih cenderung ke kekeluargaan dan visi kita di tahun ini adalah kerukunan adalah puncak dari keindahan. Jadi setiap pujian maupun firman Tuhan mengarah ke kerukunan adalah puncak indah. Jadi di sini nggak boleh marah, dilarang menghakimi dan sebagainya. Pokoknya yang menyangkut dengan DOSA itu jangan. Haleluya. Jadi mari kita sepakat bersama bahwa kita bosan dengan yang begitu-begitu. Amin. Baik, saudara, satu firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semua adalah ada salah satu kitab terpendek dalam Alkitab yang ditulis oleh Nabi Samuel. Mungkin ada yang tahu kitab terpendek, jangan buka Google. Haleluya. Ini minggu ketiga ya. Biasa kita santai ya, ada tanya jawab. Kitab terpendek yang ditulis oleh Nabi Samuel adalah Rut. Sudah tahu tentang Rut? Mama mantunya Rut siapa? Siapa? Boas itu suaminya. Mama menantu. Minimal tahu. Suaminya Rut adalah Boas. Terus Boas punya mama mantu namanya mertua ya. Mertua namanya? Aduh Tuhan Yesus. Naomi yang artinya oh Bapak
disuka seperti gubernara jangan kasih kalau ruang kasih. Naomi kan itu happy. Naomi yang Bukan. namanya yang artinya adalah menyenangkan dalam segala hal. Kemudian cantik. Jadi kalau siapa yang nanti punya anak perempuan kasih nama ini Naomi. Bahasa Ibrani Naomi. Oke, kita sepakat sampai di situ ya. Lalu kemudian saudara, kisah di Rut ini menceritakan tentang kisah yang penting, dan Rut ini bersama dengan Boas ini adalah leluhur daripada raja yang paling rendah hati ketika dia memimpin Daud. Anak gue saja tahu Daud, saudara. Daud adalah leluhur Rut menikah dengan Boas, kemudian memiliki anak namanya Obed. Kalau orang pun bilang Obed itu yang dulu perang-perang itu, namanya Obed. Lalu Obed memperanakan Isai. Nah, habis Isai memperanakan siapa, saudara? Daud, Bapak Telai. Harus tahu sejarah kita, saudara. Saya ulangi, tangkap ini, saudara. Kita santai ya. 1. Rut ini adalah menantu dari Naomi. Tapi Rut sendiri berasal dari negeri Moab. Negeri Moab ini apa? Negeri yang adalah musuh bebuyutan Israel. Moab ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari keponakan Abraham. Keponakan Abraham namanya siapa? Lot. Terus keponakan Lot ini menikah dengan siapa? Nah, saudara tahu? Lot tidak punya keturunan, tidak punya suami, istri ya, tidak punya istri, tetapi dia dikasih mabuk sama anaknya, 2 perempuan. Kemudian mereka, kalau bahasa di sini biasa apa sih, saya lupa. Incest, ya betul, incest. Jadi pernikahan incest, anak dan bapak itu dimabukin dulu sama anaknya, lalu lahirlah seorang anak laki-laki. Oke, saya keep sampai di situ. Kita kembali lagi ke Rut tadi. Lalu kemudian saudara, itu adalah turunan dari Moab yang tadi saya bilang adalah musuh bebuyutan daripada Israel. Gitu. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah Rut dari sana kemudian kenapa sih bisa menikah sama Boas? Nah, ceritanya panjang. Bisa jam 9, tapi saya persingkat, saudara. Jadi kisahnya seperti begini, saudara. Sejarah mencatat semua Alkitab itu selalu bercerita tentang takut akan Tuhan. Tapi hanya bagian ini bercerita tentang kisah seorang perempuan Moab yang menikah dengan orang Yehuda keturunan dari Naomi Elimelek punya keluarga namanya Boaz. Nah, kita baca di Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Next. Nama orang itu adalah Elimelek. Jadi Elimelek ini adalah suku Yehuda, orang Israel. Kemudian terjadi kelaparan, dia pergi. Ini ciri-ciri Yunus ini, melarikan diri karena nggak mau ada kelaparan di situ, toh dia lari. Lari kemana tadi, saudara? Moab. Lama istrinya Naomi, yang artinya cantik, menyenangkan terus cantik. Dan nama kedua anaknya itu Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem. Bethlehem tahu? Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Oh Tuhan Yesus, nanti kita belajar. Orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Sudah di Moab ini ya. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Saudara bayangkan, Moab itu mereka menyembah terhadap kejahatan, dewa-dewa yang tidak disenangi oleh Allah Israel. Moab yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira
10 tahun. Lalu matilah juga keduanya. Jadi anaknya mati lagi. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Titik, sampai di situ dulu. Otomatis saudara, selesai. Tidak ada keturunan di situ. Amin. Selesai. Saudara, hal yang kita belajar dari sini adalah yang pertama, Elimelek tidak benar-benar menjadi orang yang percaya sama Tuhan Allah. Ketika terjadi kelaparan, dia sudah sama seperti Abraham. Saya pernah bawa ini. Abraham ketika terjadi kelaparan, dia pergi lari dan dia menjual istrinya. Benar? Ingat ya, dia pergi menjual istrinya. Pelanggaran pertama Abraham adalah dia menipu dan dia bilang kalau orang sampai di gerbang sana, ketika kamu menemukan ada pengawal di sana, bilang bahwa kamu itu adalah adik. Itu. Elimelek nggak bikin apa-apa, dia ke sana aja saudara. Dia ke sana, dia melarikan diri karena terjadi kelaparan di tanah Efrata tadi, di tanah Betlehem tadi, di Yehuda tadi. Terjadi kelaparan dan melarikan diri di sana saudara. Sampai di sana, kayak ada di sana orang gini loh, tanah Kanaan, tanah perjanjian, disuruh Tuhan begini, kamu menetap di situ, jangan berpindah karena itu tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi kesalahan pertama yang Elimelek lakukan adalah pergi ke tempat penyembahan berhala, yaitu namanya Moab. Ya. Nah saudara, ketika dia sampai di sana, Tuhan menegur dengan cara apa saudara? Tuhan menegurnya dengan cara apa saudara? Tidak ada keturunan di sana. Tapi perhatikan, sekali Tuhan mengucapkan janji, Tuhan tidak pernah menarik janji itu. Sekali Tuhan menetapkan janji buat saudara dan saya, ketika saudara berlari, misalkan saudara punya masalah yang hebat, tapi saudara berlari ke tempat yang lain. Tapi ingat, Tuhan sekali dia mengeluarkan janji buat saudara dan saya, dia akan melakukan. Yang terpenting adalah kembali, bukan tetap di sana. Elimelek melakukan sesuatu yang tidak nyenangin Tuhan. Artinya apa? Bahwa Elimelek tidak mengenal Tuhan Allah dengan baik. Yang saya sering sebut adalah Kristen warisan, Kristen KTP. Kita bisa jadi Kristen, tapi belum tentu kita cinta sama Tuhan. Hanya di KTP, agama apa? Kristen Protestan, Pak. Agama apa? Kristen Protestan, Pak. Tapi hidup kita tidak menyikapi bahwa kita adalah Kristen. Mau Kristen, cinta Yesus sekali Yesus, harga mati sekali Yesus, tetap Yesus. Dan perbuatan kita harus setiap hari mencerminkan kekristenan kita itu. Elimelek tidak mengenal Allah dengan baik sampai dia berlari ke sana. Dan saudara, sampai di sana memang di Alkitab tidak mencatat bahwa dia melakukan pelanggaran di sana. Tidak ada di situ. Tetapi anak-anaknya mengambil perempuan-perempuan dari Moab. Untungnya saudara, Naomi memperbaiki semuanya dengan cara seperti ini. Dia kembali saudara ke Yehuda. Ketika dia mendengar bahwa di Yehuda sudah diberkati oleh Tuhan, kemudian dia balik ke Yehuda. Dia memperbaiki apa yang sudah dilepaskan oleh Tuhan bahwa akan tumbuh dan akan silsilah dari Yesus itu bersumber dari silsilah ini. Jadi Yesus itu silsilahnya dari Daud, Rut dan Boas ke Obed dan Boas ke Isai, Daud, Salomo, dan kemudian seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Wah, itu perjanjiannya luar biasa saudara. Demikian pun saudara dan saya. Saudara mau berlari sampai di mana sekali Tuhan merancangkan yang indah-indah buat saudara, itu saudara. Yang penting balik. Kalau saudara nggak balik sih, kasihan. Nggak bakal dapat itu. Nggak bakal dapat janji-janji Tuhan. Elimelek mati, nggak kembali. Anak-anaknya mati, tidak kembali. Tapi Naomi, saya percaya Naomi tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai dalam perkenaan Tuhan itu, dia memenangkan satu jiwa, yaitu orang Moab. Siapa namanya? Rut. Sampai di jalan dia bilang sama menantunya, kembali ke Allah kalian. Kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, kembali ke Allah kalian. Jangan mengikuti saya. Saya sudah tidak punya anak lagi. Kalau kalian ikut saya, kalaupun saya akan nikah, saya melahirkan anak, seandainya saya melahirkan anak, mereka
mereka masih kecil, apakah kalian mau menunggu mereka sampai mereka dewasa? Kalian sudah jadi nenek-nenek. Ya. Orpa langsung menyerah. Orpa comeback kembali ke Moab. Tapi Ruth bilang begini sama dia. Next, Ruth bilang begini, Allahmu adalah Allahku. Padahal Ruth seorang Moab yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Saudara, ini kasih karunia bagi Ruth. Perkataan Ruth Allah dengar dan Allah melakukan segalanya dengan indah. Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang terhilang dari Naomi melalui Ruth. Karena apa? Naomi menangkan Ruth, menantu yang luar biasa setia untuk mertuanya. Di sini ada menantu yang kurang ajar? Jangan angkat tangan. Jangan jadi menantu yang kurang ajar. Atau di sini ada yang jadi menantu yang baik? Saya percaya semuanya baik-baik di sini. Soalnya kelihatan wajahnya. Saudara perhatikan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ketika Naomi mendengar bahwa Yehuda sudah diberkati, dia kembali bersama dengan kedua menantunya. Kemudian mereka berjalan tengah jalan berpisah dengan Orpa. Ruth melanjutkan itu. Ruth melanjutkan, dan kalau kita perhatikan baik-baik, penggenapan terjadi melalui Ruth bahwa Tuhan memberkati kandungan Ruth. Karena Ruth sudah diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Dia bilang bangsamu adalah bangsaku, otomatis dia percaya Tuhan. Kalau orang seberang bilang kalimat apa? Syarat, itu udah sah. Benar? Nah, Ruth mengatakan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Coba kita lihat. Terus. Nah, cukup. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Next. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti sampai mereka dewasa? Next. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya lalu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Next. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Ini kata-kata yang indah dari Ruth. Next. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Poin pertama, Ruth ingin diberkati, sekalipun dia tidak mengenal Allah Yahweh. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Nih, kesetiaan seorang menantu ya. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Next. Di mana engkau mati, wah keren. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sebuah komitmen yang luar biasa. Padahal dia bukan penyembah Yahweh, Tuhan Allah. Tapi dia penyembah bangsa-bangsa lain. Saudara bayangkan orang yang gak takut Tuhan, tapi dia punya komitmen yang kuat. Kemudian dia setia sama mertuanya. Sampai di titik ini saudara, mungkin saudara akan mengambil sebuah kesimpulan sendiri di dalam pikiran. Dan saya di sini juga, saya sampai gini waktu baca segini. Belum tentu saya dengan mertua saya seperti itu saudara. Kadang-kadang kalau mertua saya bertelepon, saya sudah gelisah hati. Benar saudara. Saya gelisah hati antara dua. Kalau beliau nggak sakit atau UUD. Tahu UUD? Hah? Ujung-ujung duit. Benar. Tapi saya udah gelisah. Aduh, ada apa dengan mama ini? Ada apa dengan mama? Sampai kemarin-kemarin saya sempat mimpi, saya bilang sama suami saya, Pak, kamu harus pulang ke Ambon.
Kamu ke sana, kamu harus layani mama kamu minimal 1 atau 2 minggu. Layani dia, terus kasih yang terbaik bagi dia. Karena udah umur berapa ya, udah tua sih udah sakit. Kasih yang terbaik bagi dia. Kalau bisa cuci kakinya, lalu minta ampun banyak-banyak dari dia sebelum dia pergi jauh. Saya mau ngomong suami saya gitu. Layani dia, karena saya udah lakukan itu buat mama saya. Layani dia, biar perlu kalau memang bagaimana layani pelepasan. Kalau nama Yesus, gitu. Layani pelepasan ya, sebelum dia pergi jauh. Gitu. Jadi betul menghadap Tuhan lagi, sudah enak, sudah nggak ada apa-apa lagi di hati lah. Itu saudara. Turut menunjukkan kasih setia sama Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, apa sih yang saudara dapat dengan saya hari ini? Yang ketiga saudara, yang tadi pertama adalah jangan berlari kemana-mana. Tetapi Tuhan, kalau saudara punya masalah apapun berat, jangan seperti Elimelek. Yang kedua, tetap setia seperti Rut. Ada sebuah contoh yang luar biasa yang Rut kasih buat saudara dan saya. Komitmen antara seorang mertua dan sebagai seorang menantu. Komitmen itu antara saudara dan Tuhan pun seperti itu. Yang ketiga saudara, kita buka lagi di bagian terakhir. Pasal 2. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Suami namanya Elimelek, punya saudara namanya Boaz. Seorang yang kaya raya dan kaum Elimelek namanya Boaz. Next. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir cerai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sambut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara sampai di situ. Sampai ketika mereka tiba di Yehuda, maka Naomi berinisiatif untuk memberi makan nafkah kepada Rut, memberi nafkah kepada Naomi. Dan saudara, Rut memilih jelai. Saudara, gandum itu kan seperti beras ya. Jadi orang panen di depan, dia milih bulir-bulirnya yang jatuh sisa-sisa, hanya untuk kasih makan dia punya mama mantu. Iya, anak mantu kan luar biasa. Saya saja berdua spesial dapat anak mantu begini. Eten deg-deg kan? Saya sudah cuci otaknya. Eten kalau gede jangan milih suku ini. Oh, sudah didoktrin. Saya kasih doktrin. Dia tanya kenapa Ma? Karena begini, begitu dan begono. Saya gini, kalau begitu setiap saya dapat cewek saya datang kasih mama kenal. Biarkan mama yang memilih. Itu statementnya dia saudara. Saya sudah ancam di depan. Karena saya sendiri khawatir saudara. Karena memang saya lihat, saya sering melayani pelepasan dan saya lihat banyak sekali anak mantu yang kurang ajar sama mama mantu. Benar saudara. Mau laki-laki mau perempuan gile. Mertua dimaki-maki habis-habisan saya gini. Kalau saya bilang saya hadir sebagai hamba Tuhan, dia minta pendapat kepada saya. Saya tanya, kamu mau jawaban yang mana? Sebagai hamba Tuhan atau sebagai teman? Kalau saya kasih jawaban sebagai hamba Tuhan, ini jawabannya. Saudara, ketika saya ngobrol sama dia, saya baru mau kasih A, dia sudah potong, tapi Kak. Jadi, terus saya gini, ya kalau kamu minta pendapat saya terus kamu nggak mau, mending nggak usah minta pendapat karena sudah ada pendapat kamu. Benar? Sudah ada pendapat kamu, kenapa harus minta pendapat sama saya? Makanya tadi saya tanya dari awal, mau minta pendapat saya versi hamba Tuhan atau sebagai teman? Kalau teman saya pasti bilang begini, apa yang terjadi. Tapi memang kita harus mengasihi mertua saudara, mengasihi banget. Saya secara pribadi juga nggak bilang 100% saya lakukan saudara. Kadang-kadang itu tadi 2 poin itu tuh kadang-kadang kebelet di hati. Benar saudara. Tapi memang firman Tuhan itu harus kita taati. Karena itu tadi lah pujian tadi, penyembahan tadi, untuk firman tadi saya bilang benar. Tuhan semakin bertambah, kita semakin berkurang. Salah satunya mengasihi mertua. Itu maksudnya. Salah satunya mengasihi orang-orang yang memang sudah nyakitin kita. Salah satunya adalah mengasihi orang-orang yang mungkin nggak benar sama kita, toksik. Orang-orang yang cuman manis di bibir, lain di hati. Memberi madu tapi kirinya apa sih?
Ini lagunya apa Rios? Apa? Madu di tangan kanan, baju di tangan kiri. Nah kayak gitu tuh. Itu bahaya saudara. Bahaya kan? Makanya kalau saudara mau berteman, cari teman-teman yang memang positif. Yang punya energi yang positif, yang bicaranya positif. Karena kalau saudara ada di sekumpulan orang-orang kayak ini kan, kasus Elimelek sama anak-anaknya akhirnya mati. Ada di kumpulan-kumpulan orang yang menyembah berhala, maka mereka punya karakter juga bawa ke sana. Ada di kumpulan orang yang suka maki, maka tiap hari saudara akan hidup maki. Percaya dan percaya itu kebentuk. Saudara ada di tengah-tengah orang yang sabar, maka saudara akan jadi sabar. Saudara berada di tengah-tengah orang yang suka marah, maka saudara akan jadi pemarah, bahkan melebihi orang yang suka marah tadi. Saudara berada di orang-orang yang suka berjudi, maka saudara jadi orang-orang penjudi. Saudara suka berada di orang-orang yang suka nyengir-nyengir begitu, maka begitu bibir saudara. Suka cerita orang, bergosip. Maka seperti itu, maka Firman bilang jangan kumpul di daerah, di kumpulan orang-orang pencemooh, kan nanti suka cerita orang. Sudah lebih bicara dari itu, kabar-kabari, hotspot yang di TV-TV. Iya kan? Ini, jadi kita harus melatih diri kita. Saya percaya Naomi lulus saudara, sampai Ruth bertobat. Mertua yang luar biasa. Kita harus melatih diri kita, melatih mulut kita, melatih pendengaran kita, melatih mata kita, melatih lidah kita, melatih semuanya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sampai suatu saat saya duduk dengan seorang ibu dan ada dia mengeluarkan sesuatu yang saya agak sedikit terganggu. Tapi saya bilang begini sama Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nafasku. Saudara kenapa saudara? Karena bagi saya nafas ini adalah roh. Ketika saya benar-benar terganggu dengan yang satu ini. Ketika saya duduk saya bilang ke dalam tanganmu kuserahkan nafasku, karena ini bagian area sensitif bagi saya. Tapi Roh Kudus luar biasa saudara. Roh Kudus itu buku saya. Segala hal dari A sampai Z ketika dia udah bicara. Saya tinggal bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nafas ke Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena dia bawa saya ke tempat di mana sebenarnya tong sampah yang baunya minta ampun saudara. Nah kalau kita hirup sampah-sampah yang bau busuk itu saudara tahu, saudara pulang dengan kepala yang sakit, saudara bisa sakit. Saudara menghirup bakteri-bakteri ya. Saya dibawa ke tempat Tuhan untuk apa saudara? Mendengar 1100 macam masalah. Dan saya di situ sebagai pendengar yang setia. Saya bangkit semua